Ya, kubu Jokowi Yusuf Kala menyambut gembira hasil quick count atau hitung cepat dari lembaga-lembaga survei yang memenangkan pasangan Jokowi JK. Kita semua ingin Indonesia yang lebih baik, ingin Indonesia yang rakyatnya sehat, rakyatnya pintar, rakyatnya beradab, rakyatnya sejahtera, rakyatnya berkeadilan. Dan hari ini sejarah baru telah dibuat. Inilah sebuah babak baru Indonesia. Tidak beda jauh, kubu Prabowo Hatta juga mengklaim kemenangan berdasarkan quick count dari sejumlah lembaga survei yang memenangkan pasangan itu. Dari lembaga survei yang kami gunakan sebagai acuan, kita bersyukur bahwa dari semua keterangan yang masuk menunjukkan bahwa kami pasangan nomor 1 Prabowo Hatta mendapat dukungan dan mandat dari rakyat Indonesia. Ini dua-duanya panas, jadi dari tadi siang betul-betul biasanya jam segini sudah selesai quick count. Tapi kali ini dua kubu mengklaim kemenangan Pak Fadel. Ya karena tadi saya kembali ke masalah tadi. Ada hasil survei yang berbeda. Hasil quick count, Pak. Hasil quick count yang berbeda. Seandainya hasil quick count itu tidak berbeda kayak sekarang, persoalan sudah selesai. Artinya kayaknya kan kita nggak tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Tapi saya katakan, maka saya ulangi lagi, kita hargai sebuah keilmuan. Quick count ini sebuah keilmuan, bukan mereka main-main. Itu dokter-dokter sama dengan kita yang sekolah. Tapi kita tunggu hasil dari KPU, itu yang paling sah. Pak Fadil, tadinya saya berpikir ketika kampanye itu tensinya panas, begitu pilpres selesai, begitu quick count. Ini tidak, panas terus gitu. Saya kira juga ini persoalannya, ini kan ada bahasa di kampung saya tuh panas-panas tai ayam lah. Maksudnya? Artinya kan ya kita lihat panas-panas, kita lihat situasi, nanti lama-lama semua rasional. Jangan kita harapkan seketika semuanya menjadi ini. Nah, sebetulnya malam ini penting sekali menurut saya ya, begini. Ini kan ada kecenderungan untuk panas karena selisihnya tipis. Tapi kuncinya adalah para elit untuk bisa menahan diri. Jangan pernah menurunkan massa. Ya, siapapun dari partai manapun atau dari kubu manapun. Cobalah menahan diri. Karena apa resikonya? Kalau nanti menurunkan massa itu kalau kata psikologi, begitu dia turun ke bawah, itu individualitasnya hilang. Nah, itu akan jadi massa kolektif. Kalau sudah massa kolektif, itu sudah nggak bisa dikendalikan lagi. Bisa kelahi. Benar, tadi itu di tempatnya Pak Prabowo, saya hadir di sana sore-sore tadi itu sudah kumpul semua orang. Banyak sekali. Di luar sampai jalan penuh-penuh semuanya. Tapi saya dengar sendiri itu. Setelah saya bicara juga sama Mas Prabowo, bicara sama teman-teman, saya bilang nggak ada guna kalau kita bikin sesuatu. Cuma saya dengar kabarkan katanya si Janur bergerak, jangan bergerak ke sini, di Solo turun, di sini turun, kamar telepon. Kita katakan jangan, telepon semuanya, tahan diri, tahan diri karena bukan masalahnya terus ini. Kita ingin bangun bangsa ini bangsa yang besar. Kita tidak mau kayak Thailand lah seperti begitu. Ini saatnya para calon presiden itu menunjukkan kelasnya sebagai negarawan. Ini saatnya. Jadi dua pihak itu ya. Dua pihak harus menunjukkan. Jadi kalau tidak begitu kasihan nasib bangsa dipertaruhkan. Bisa-bisa demokrasi kita mengalami setback ya kalau ini tidak dikelola dengan baik. Saya agak khawatir gitu. Kalau terlihat masing-masing pihak bersih tegang mengklaim. Lebih baik nanti untuk yang lembaga-lembaga survei seperti kami siap untuk diaudit nanti oleh Dewan Etik. Siap dengan secara transparan semua yang diperlukan kami siap untuk itu, dan tentu saja semua lembaga harus siap sehingga nanti ketahuan mana yang betul-betul melakukan quick count dengan benar, mana yang tidak. Dan mana yang sudah menang, Pak Don, nggak perlu turun-turun ke jalan bikin nggak perlu. Semua pihak harus menahan diri gitu ya Pak Fadil. Kalau mau di media, berdebat di media sini, di televisi, di gedung. Kalau Mas Jayadi tadi bilang kita siap diaudit, mestinya media juga harus siap diaudit, Itu harus, karena kali ini baru saya mengalami pertama kali media itu terbelah untuk hal begini, dan
jelas-jelas menjadi pemain. Iya, Bang Don, 2008 itu saya di Amerika, 2012 juga di Amerika. Begitu saya melihat TV kita sekarang ini, kok saya membayangkannya kayak di sana gitu. Ya. Yang satu di kiri, yang satu di kanan. Kan selalu ada pertanyaannya, apakah media itu boleh memihak? Iya. Media itu memang tidak harus netral. Iya. Dia boleh condong, tapi dia harus berpegang pada kode etik, fairness, balance, independen. Iya. Tetapi dia tidak boleh jadi pemain. Jangan. Jadi pemain itulah sebetulnya yang membuat celaka. Kita boleh, karena kalau kita juga ada di tengah-tengah juga tidak punya roh. Kalau secara etis kita mengatakan ini yang benar, kita harus ada di situ. Kalau secara faktual, objektif kita mengatakan harus ada di sini, memang harus ada di situ. Tapi itu based on journalism judgment. Dan itu kita boleh. Tapi kalau jadi pemain sebetulnya itu haram. Oke, iya, tapi paling tidak untuk sekarang ini pelajaran buat semua pihak ya, ketika begitu selesai pemilu dan suasana masih terus panas. Saya dengar juga dua kubu kecikeas hari ini. Oh, hangat ini. Suasana hangat. Baiklah. Iya, nanti kalau dibikin panas jadi panas beneran. Nanti khawatir panas beneran ya, hangat. Iya. Jadi pada hari-hari ini kita perlu juga memilih kata-kata. Peace journalism. Oh iya, benar itu. Ini saatnya kita semua mawas diri Mawas begitu ya, diri, dan ya. kemudian ya Kita mau lembaga tanya survei. sama mereka, kira-kira KPU ini berapa lama? Karena ini muncul Kalau jadwal, kalau dari jadwalnya Terlalu lama. tanggal 20 sampai 22. Tidak bisa dipaksakan juga Pak Fadel. Menurut saya pada konteks ini kita sangat berharap kepada KPU dan Bawaslu untuk bisa menjalankan tugasnya dengan seobjektif mungkin, ya, seobjektif ini saya ingin mungkin. sampaikan tadi. Dan yang kedua, penyelenggara negara lainnya penyelenggara itu harus negara memastikan suasana yang kondusif. Kondusif. Tentara, polisi, presiden. Iya. Iya. Kepala Terutama di daerah. Betul. Terutama di daerahnya. Iya. Oh, ini daerah panasnya luar biasa ini. Jangan kita anggap Jakarta daerah luar biasa. Hangat Pak katanya. Jadi semua orang bersemangat sekarang ini, sedang bersemangat. Jadi harus dijaga supaya semangatnya tetap ada, tetapi untuk kebaikan. Begitu ya Pak Fadel ya? Betul. Dan jangan ribut lah pokoknya. Pokoknya jangan ribut. Saya dengar tadi juga dua kubu menuju Cikeas. Oke, Mungkin ini juga Menuju langkah Cikeas, ya. Oh iya. Ya. Bapak Presiden. Mungkin ini upaya presiden salah satu untuk bisa cara. mempertemukan Iya. kedua pasangan untuk kemudian istilahnya menjaga situasi dan kondisi Iya, agar kalau tetap kondusif lah. Saya dengar tadi Pak Presiden pidato bagus. Bagus. Menko Polhukam Bagus. Kita jaga aja jangan sampai ke sana. Ya, jadi semua pihak memang harus menjaga. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.